Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Bobi Lianto, resmi melantik Badan Pengurus Kadin Kabupaten Belu periode 2026-2031 di Gedung Wanita Betela Lenok, Atambua pada Selasa 21 Juli 2026. Momen ini dipastikan akan memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Timor Leste. Sebanyak 25 anggota pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Belu periode 2026-2031 secara resmi dilantik di Gedung Wanita Betela Lenok, Atambua pada Senin 21 Juli 2026. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh Bupati Belu Willy Produslay, unsur Forkopimda Belu, Sekretaris Kadin NTT beserta jajaran pengurus, pimpinan BUMN, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, serta para pelaku usaha dan tamu undangan. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan Kadin Nusa Tenggara Timur nomor 08-SKEP-NTT-7-2026 tentang pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031. Dalam sambutannya, Bupati Willy Produslay menekankan pentingnya Kadin Belu untuk memiliki program kerja dan agenda rutin. Ia menilai keberadaan Kadin sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah. Peluang-peluang yang ada, kita harus menciptakan peluang. Kadin itu untuk apa? Kadin hadir sebagai antara pengusaha, tampil sebagai jembatan para pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha punya ide yang banyak. Kalau tidak ada Kadin, siapa yang akan menyampaikan pada pengusaha? Lewat Kadinlah ide-ide cemerlang itu disampaikan. Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobi Lianto menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Kadin Belu. Ia menilai Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk berkembang ke arah bisnis internasional. Menurutnya, posisi Belu sebagai pintu gerbang Indonesia di perbatasan harus dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk membangun jejaring bisnis lintas negara. Kadin Provinsi NTT siap mendukung Kadin Belu dalam hal pelatihan, promosi, dan fasilitas kerjasama usaha. Kadin Belu, Malaka, dan BPU ini harus benar-benar memanfaatkan posisi perbatasan ini. Mari ciptakan pasar perbatasan dengan kebijakan bersama kedua negara sehingga juga mencegah terjadinya ada illegal trading, tapi justru kebijakan ini mendukung khususnya pengusaha-pengusaha lokal yang ada di antara perbatasan dan itu pasti menguntungkan setiap pengusaha lokal. Dengan dilantiknya 25 pengurus baru ini diharapkan Kadin Kabupaten Belu dapat segera menyusun program kerja prioritas, khususnya yang menyasar sektor perdagangan, industri kecil, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis potensi perbatasan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Albertus Baldin Tanur resmi dilantik menjadi Ketua Kadin Kabupaten Belu periode 2026-2031. Dalam sambutan perdananya, ia menggambarkan seluruh pengusaha di Belu untuk bersinergi dan tidak menjadi penonton saat rencana pembangunan zona ekonomi khusus perbatasan mulai dilaksanakan. Resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Belu, Albertus Baldin Tanur mengaku kaget atas penunjukan tersebut.
Namun karena sudah menjadi perintah, ia siap menjalankan amanah untuk memajukan ekonomi daerah. Dalam sambutannya, ia menegaskan posisi Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan negara harus dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi. Ia menyebut agenda besar Kadin NTT saat ini adalah mendorong pembentukan zona ekonomi khusus di kota Atambua. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi Belu ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Motain, di Motamasin, mungkin di Wini. Nah, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Motain. Albertus juga menegaskan setelah pelantikan ini pengurus Kadin Belu akan segera menggelar pertemuan untuk merumuskan langkah konkret. Tujuannya agar pelaku usaha lokal Belu siap bersaing dan mendapat manfaat langsung dari adanya zona ekonomi khusus. Pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Belu periode 2026 hingga 2031 diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran dunia usaha dalam menggarap potensi perbatasan khususnya menyongsong rencana pengembangan zona ekonomi khusus di Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Belu menggelar musyawarah kecamatan atau Musancap secara serentak di 12 kecamatan. Agenda ini merupakan langkah konsolidasi organisasi serta penguatan struktur partai hingga tingkatan terbawah menyambut berbagai agenda politik mendatang. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Belu menggelar musyawarah anak cabang atau Musancap serentak bagi pengurus di 12 kecamatan. Agenda strategis ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat konsolidasi dan merampung struktur kepengurusan partai hingga ke tingkat yang paling rendah. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua pada Jumat 24 Juli 2026 ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dr. Andreas Hugo Pareira, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, utusan pengurus DPC Kabupaten Belu, serta seluruh perwakilan pengurus PAC dari 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Musancap di Kabupaten Belu merupakan bagian dari rantai konsolidasi organisasi secara nasional yang diamanatkan oleh Kongres 6 PDI Perjuangan pada 2025 lalu setelah restrukturisasi di tingkat pusat DPP, provinsi hingga kabupaten. Dan kini fokus partai beralih pada penguatan tingkat kecamatan. Di sini untuk melaksanakan musyawarah cabang ini, kita perlu tahu kenapa kita berkumpul, kita melaksanakan. Musyawarah cabang itu adalah bagian partai untuk melakukan konsolidasi struktur partai. Jadi kalau dibilang partai itu ada dua bagian besar, ada struktur partai dan ada anggota partai, ada simpatisan, nanti ada pemilih yang pemilih pendukung partai. Jadi hari ini kita melakukan konsolidasi struktur partai, dan konsolidasi struktur partai ini sudah dimulai sejak awal Agustus tahun 2025 ketika dilaksanakan Kongres ke-6.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belu, Theodorus Manehitujuang menegaskan bahwa kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada solidnya struktur yang menjangkau lini terbawah masyarakat. Kelengkapan formasi pengurus dari pusat hingga desa menjadi target utama pasca Musancap agar roda partai bergerak lebih presisi. Pengurus PC yang nanti akan dilantik, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stefano yang telah membantu kami dalam pelayanan masyarakat, yaitu berupa mobil ambulans atau mobil jenazah yang juga administrasi dulu, tetapi Melalui forum Musancap ini, Ketua DPC Belu juga mengingatkan kepada seluruh pengurus baru yang terbentuk merupakan petugas partai yang memegang mandat seragam dan wajib mengeksekusi garis perjuangan partai serta hadir sebagai solutor dan komunikator yang melayani kepentingan masyarakat lokal. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Satgas Pamtas RI RDTL Yon Armet 12 Kostrat Pos Asulait salurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya usai jeda.